فطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله
إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعم Tes, suara saya kedengaran? Terdengar, Mas. Oke, siap. Terima kasih, matur nuwun. Sebentar. Baik. Mohon izin Ustaz, boleh kami mulai Ustaz ya? Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassiril amri wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan bagi kita semua sehingga pada malam hari ini
kita dapat dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Allah memudahkan kita untuk hadir di media daring ini untuk bersama-sama menggali ilmu juga menjemput keberkahan melalui petunjuknya. Ini semua semata-mata karena izin Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam ini sehingga menjadi agama yang penuh kemuliaan, dan semoga kita juga bisa mendapatkan syafaat beliau di kelak di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dalam surat Ar-Rum ya, ayat 21 Allah berfirman yang terjemahnya kurang, dan di antara kekuasaannya ialah diciptakannya untukmu pasangan hidup dan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Tentunya ayat ini sangat pas sekali dengan tema kajian kita pada malam hari ini ya, yakni membangun keluarga harmonis dan romantis sampai ke surga. Tentunya tidak ada satupun ya pasangan atau calon pasangan yang mengharapkan rumah tangga sebaliknya ya. Tentunya kedengaran kata-kata harmonis atau romantis itu sangat mudah sekali diucapkan ya. Tapi prakteknya mungkin tidak seperti itu ya, karena tentunya dalam sebuah mahligai pernikahan itu tidak lurus-lurus saja, adalah terjal-terjalnya itu. Nah baik, jadi dalam hal ini kita akan mengkaji keluarga harmonis dan romantis itu seperti apa. Tips-tipsnya agar rumah tangga harmonis dan romantis itu juga bagaimana implementasinya agar rumah tangga yang terbangun itu benar-benar seperti yang kita harapkan dan impikan. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz kita, guru kita yang akan menularkan ilmunya kepada kita semua tentang kesemua hal tersebut. Untuk itu mari kita sambut terlebih dahulu. Kita sapa terlebih dahulu ya Ustadz Ahmad Subaghan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sehat, kasih Mas Ustadz, ya. Safiuddin. Kawan semua, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali ya Ustadz bisa hadir di sini, berkenan hadir di kajian kita pada malam hari ini ya, dan oh ya, kami informasikan ya bahwasanya kegiatan kajian kita pada malam hari ini adalah salah satu rangkaian yang menuju hari H pernikahan adik kami Kiki Juwita Putri dan Azil Syafa Panjalu, yang insya Allah pernikahannya akan dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023. Ya, mohon doanya semoga dimudahkan dilancarkan sampai hari nanti. Amin amin. Amin. Mohon izin Ustadz, mungkin biar kita tidak berlama-lama, efektif waktunya kita langsung saja boleh Ustadz ya? Boleh. Oh, ya, tafadhol kepada Ustadz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, teman-teman ikhwah fillah yang saya muliakan. Sebelumnya marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mendapatkan kekuatan iman dan Islam, dan juga pada saat ini mendapatkan kesempatan untuk sama-sama menuntut ilmu gitu ya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah pada uswah dan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah, berada di atas siratal mustaqim, dan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tema yang ingin kita angkat ini sebenarnya bagi saya merupakan tema yang berat gitu ya. Karena siapapun yang akan membawakan, apalagi kalau dia belum berkeluarga mungkin nggak akan berani juga itu ya. Sudah berkeluarga pun juga rasanya berat gitu.
Pasti ada Tantangan beban Ustadz ya. moral. Iya. Namun ini disclaimer saya ya di awal ya. Kalau di dalam pembelajaran kita ini nanti berisi nasihat, nasihat itu bukan hanya untuk teman-teman semua, tetapi juga lebih utamanya untuk diri saya sendiri gitu ya. Saya tidak bermaksud menggurui kawan-kawan semua, tapi kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari apa yang akan kita pelajari bersama. Baik ya, saya share dulu ya. Iya, ini yang akan kita pelajari ini adalah ilmu agama gitu ya. Saya teringat dengan kisahnya Ahmad Deedat. Ahmad Deedat almarhum ya. Pada saat dia diajak berdebat oleh orang Syiah gitu ya, oleh orang Syiah. Kemudian waktu akan memasuki ruangan debat itu, beliau ambil sandal sepatunya itu, kemudian ditaruh dikempit dengan tangannya gitu ya. Kemudian orang Syiah itu bertanya, kenapa Anda membawa sandal Anda masuk ke dalam, sepatu Anda masuk ke dalam? Padahal ini kan aman gitu kan, tidak akan mungkin ada orang mencuri. Jawaban Ahmad Deedat apa? Iya, karena saya khawatir dulu itu orang Syiah itu kalau di zamannya Rasulullah itu suka mencuri sandal. Nah, orang-orang heran gitu. Wah, di zaman Rasulullah belum ada Syiah. Nah, kemudian kalau belum ada Syiah di zaman Rasulullah, Anda mengambil ajaran ini dari siapa? Pesannya apa ini? Pesannya pada saat kita akan mempelajari sebuah ilmu, terutama ilmu agama, kita mesti tahu sumbernya, kenal orangnya siapa gitu kan. Jangan dari orang sembarangan aja kita ambil itu. Tapi kalau kita bisa mencari nggak apa-apa sih ya, gitu ya. Untuk itu saya memperkenalkan diri ya. Saya Ahmad Supekan. Kalau dalam keseharian saya sebagai widya suara di Kementerian Keuangan, tepatnya di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Kemudian kalau untuk belajar agama saya peroleh yang pertama di masa kecil gitu kan, ngaji di kampung. Pada saat saya masuk usia SMP, sudah bisa naik sepeda, berangkat ke kota gitu ya. Dan saya mulai mengaji di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyatul Ulum ya, Pondok Pesantren Lampung Tulungagung gitu ya. Nah itu kalau misalnya pulang sekolah SMP, saya langsung ke pondok itu sampai malam, kemudian baru pulang. Terus saya jalani sampai saya lulus SMA gitu ya, sampai lulus SMA. Berarti lebih kurang 6 tahun ya kawan-kawan semua ya. Kemudian saya masuk PKN STAN, dan di PKN STAN juga saya tetap belajar agama. Pada waktu itu ada setiap Ahad pagi ada pengajian yang diasuh oleh Habib Sekaf Al-Mahdi di Masjid Bintaro ya. Kemudian juga ada pengajian-pengajian di kampus saya ikuti, dan alhamdulillah waktu di kampus saya sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Nahdliyin waktu itu ya, Ketua Iman tahun 1994. Saya lulus dari kuliah di Jurangmangu itu tahun 1995. Berikutnya terakhir saya belajar itu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ya. Pada program doktoral spesialisasi konsentrasi ya, ekonomi Islam. Jadi itu kira-kira ya, saya mendapatkan berbagai ilmu pembelajaran ya tentang agama, supaya Bapak Ibu atau kawan-kawan tidak raba-raba siapa sih sebenarnya Supekan ini gitu ya.
Kalau Mas Syafiuddin mungkin juga baru kenal dengan saya gitu ya. Siapa sih sebutan ini ya? Ya, alhamdulillah. Oke, ya. Ini bukan berarti tidak ada untungnya bagi saya memamerkan ya. Percuma ya, rugi kalau saya memamerkan. Malah hilang nanti amal saya. Ini sekedar saya memberitahukan kepada kawan semua supaya lebih kenal tuh ya. Baik kawan-kawan semua ya. Nah ini hari Rabu atau hari Kamis? Rabu, Ini Ustaz. sebagai sebuah Rabu ya. Rabu kalau untuk Masehi. Oh Kalau iya. untuk Hijriah itu sudah masuk Kamis gitu ya. Ini juga Mhm. sebagai sebuah pengetahuan. Karena batasnya itu kalau Hijriah itu adalah terbenamnya matahari ya. Gitu. Terbenam matahari kita sudah masuk di hari Kamis. Ya. Saya awali dengan ayat ini ya. Tadi sudah dibacakan oleh Mas Syafiuddin ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu. Maksudnya kamu berpasang-pasangan gitu ya. Dari jenismu sendiri. Maksudnya dari sesama manusia. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Sakinah mawaddah ya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Maksudnya di antara pasangan itu ya, ada kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kita bisa bayangkan, ini banyak manusia itu yang dicintai itu orang tertentu. Mas Syafiuddin sudah punya istri kan Mas ya? Alhamdulillah sudah, Sudah Ustaz. punya istri. Ya, alhamdulillah. Kenapa selalu dulu itu mengejar istrinya? Ya karena pasangannya di situ. Mungkin kalau ada wanita yang lain yang lebih cantik, tidak tertarik. Kenapa? Bukan pasangannya. Ya, bukan pasangannya. Ketentraman dan kasih sayang itu diberikan di antara dua pasangan itu. Ini adalah sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Baik. Kemudian saya lanjutkan ini dengan riwayat yang ada di kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kitab Ar-Ruh. Ini ujungnya yang saya copy ini ya. Ujungnya. Saya screenshot gitu ya. Saya capture. Pada saat ruh seseorang keluar dari raganya, dari jasadnya, maka ruh itu akan dibawa oleh dua orang malaikat. Ini ruh orang yang beriman ya, saya ceritakan, saya riwayatkan yang orang yang beriman saja. Kemudian ruh ini ditaruh di dalam kafan dari surga, kafannya ini. Kemudian naik ke langit dunia, langit pertama, naik lagi, dan setiap akan naik ke langit berikutnya itu senantiasa minta izin gitu kan, seperti kisahnya Isra Mi'raj itu. Setiap langit itu ada malaikat yang menjaga. Siapa ini? Fulan bin Fulan atau Fulanah bin Fulan binti Fulan. Apa kata malaikat? Begitu harumnya ruh ini ruh orang yang beriman. Silakan naik terus sampai ke arasy-nya. Di situ Allah beristiwa. Innallaha 'alal 'arsy istawa. Kemudian dihadapkan kepada Allah. Dihadapkan kepada Allah. Jadi setiap orang yang meninggal itu pasti akan dihadapkan kepada Allah. Nah, setelah dihadapkan kepada Allah, karena Allah menciptakannya dari tanah gitu ya, maka kembalikanlah dia ke tanah. Maka ruh tadi itu dikembalikan ke jasadnya
tapi tidak kembali seperti halnya kita yang sekarang ini. Kalau sekarang ini kita kan antara ruh sama jasad jadi satu ya, jadi satu. Tapi kalau sudah meninggal itu berkumpul, tapi tidak seperti hidup yang sekarang kita. Kalau menyatu kembali itu berarti hidup kembali mayatnya. Nah ini enggak. Nah kalau di riwayatnya ini itu diceritakan ruh itu berarti di antara kafan dan jasadnya. Di situ keterikatannya. Kemudian datang 2 orang malaikat, didudukkanlah si mayat ini, kemudian ditanya, Marbuka, siapa Tuhanmu? Allah ya. Kemudian Manabiyuka, siapa nabimu? Apa kitabmu? Dan seterusnya, siapa saudaramu? Semuanya bisa menjawab. Bisa dijawab oleh hamba yang beriman. Maka menyerulah dari langit, hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya dan bukakan salah satu pintu surga untuknya. Ini orang yang beriman. Maka hamba itu didatangkan dengan aroma ruhnya yang harum semerbak. Makamnya dilapangkan sejauh mata memandang, ya. Jadi tidak ada batasnya. Dan dia didatangi oleh seorang laki-laki. Ini mayatnya laki-laki ya, Mas Safiuddin ya. Dia didatangi oleh seorang laki-laki yang berwajah tampan menawan. Pakaiannya indah dan baunya harum. Laki-laki itu berkata, bergembiralah karena sesuatu yang membuatmu gembira. Ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Maka si hamba Tomah itu bertanya, siapa engkau? Sungguh wajahmu membawa kebaikan. Ini saking takjubnya kepada ketampanannya si orang yang datang. Dia menjawab, aku adalah amal solehmu. Jawab laki-laki itu. Jadi amal yang kita lakukan nanti akan menjadi pendampingnya. Akan menjadi pendamping kita. Di saat semua sudah tidak lagi mendampingi kita, keluarga kembali ke rumah, sahabat juga kembali ke rumah, harta-harta juga tidak ada yang mengikuti. Nah itu amal kita yang senantiasa mendampingi. Nah hamba itu kemudian berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, datangkanlah hari kiamat dengan segera, agar aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku. Ini harta di sini harta yang dinafkahkan di jalan Allah. Artinya apa? Sampai kematian pun gitu ya, seseorang itu tetap pengen ketemu keluarganya. Masya Allah. Pengen ketemu keluarganya. Bahkan dia sampai berdoa, ya Allah segerakanlah kiamat, supaya aku bisa segera ketemu dengan keluargaku, dengan istriku, dengan anakku, dengan hartaku gitu kan. Pengen ketemu. Jadi jangan dikira cinta itu hanya di dunia gitu kan ya. Itu akan berlanjut sampai akhirat. Ya, sampai akhirat. Tapi sekali lagi gitu ya, ini syarat dan ketentuan berlaku kalau orang beriman dengan orang beriman. Ya. Berikutnya, ini juga sesuai dengan apa yang diriwayatkan di hadis yang lain. Ya. Suatu saat, ini yang diceritakan atau diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ada 2 versi ya ini hadisnya. Nabi berjalan dengan para sahabat. Kemudian datang dari kejauhan memanggil, wahai Muhammad, ya Muhammad. Ini orang Yahudi, mohon maaf, orang Arab Badui, bukan Yahudi ya. Arab Badui, Arab pedalaman. Nah kemudian para sahabat tuh, wahai kisana, jangan seperti itu kalau memanggil Rasulullah. Pelankanlah suaramu. Karena memang ada ayat ya, kawan-kawan ya. Kita tidak diperbolehkan mengeluarkan suara yang lebih keras daripada suaranya Nabi Muhammad. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran. Nah orang Arab Badui ini enggak.
Aku pengen apa yang aku tanyakan ini didengar oleh Muhammad. Kemudian Rasulullah mempersilahkan, oh silakan, mau tanya apa gitu kan. Orang Arab Badui bertanya, wahai Muhammad, bagaimana kalau seorang amalnya itu masih buruk, tidak seperti baiknya amal orang yang dicintainya. Ini intinya orang Arab Badui itu merasa amalnya belum bagus, tapi dia mencintai Rasulullah. Jawab Rasulullah apa? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti akan bersama orang yang dicintainya. Gembira sekali ini orang Badui. Para sahabat belum pernah melihat orang segembira itu. Jadi orang Badui karena cintanya kepada Rasulullah, dia sudah punya harapan. Nanti aku akan bersama Rasulullah. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kalau ini diawali dengan pertanyaan. Wahai Rasulullah, kapan kiamat tiba? Rasulullah balik bertanya, memang kamu sudah siap menghadapi kiamat, Anas? Tidak ya Rasulullah. Terus apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya? Aku cuma mencintaimu ya Rasulullah. Aku tidak membanggakan amal-amalku. Aku hanya mencintai. Lagi-lagi Rasulullah memberikan jawaban, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti di akhirat itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Anas bin Malik pun sangat gembira dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Seorang suami mencintai istrinya, maka nanti akan bisa dikumpulkan bersama-sama di dalam surga. Demikian juga sebaliknya, seorang istri yang mencintai suami. Ingat, syarat dan ketentuan berlaku. Tidak mungkin orang yang tidak beriman masuk surga. Istrinya Fir'aun beriman. Fir'aun tidak beriman atau kafir. Tidak akan bisa berkumpul gitu ya. Kemudian istrinya Nabi Lut tidak beriman. Nabi Lut ada di surga, istrinya yang tidak beriman juga tidak bisa mengikutinya. Harus sama-sama beriman. Kemudian saling mencintai. Berikutnya, nah ini untuk mewujudkan keharmonisan keluarga, maka ada beberapa ya semacam apa ya tips gitu ya yang bisa kita lakukan dan kita sikapi. Yang pertama, niat nikah secara benar, jangan sampai memiliki niat yang salah. Berikutnya, seorang suami mesti memberikan nafkah yang cukup, menjaga sikap dan perkataan kepada sesama pasangan ya, pada pasangan. Berikutnya, peliharalah rasa cemburu kepada pasangan. Jaga aib pasangan, jangan sampai menceritakan aib istri atau suami. Saling mendoakan. Dan kemudian rezeki yang kita berikan, yang kita makan dalam keluarga itu, kita jaga senantiasa rezeki yang halal. Ini kita bicarakan satu-satu. Yang pertama mengenai niat ya. Niat dalam nikah, niatkanlah nikah sebagai sebuah ibadah. Ya, sebagai sebuah ibadah. Berikutnya, nikah juga untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah mengatakan, nikah itu adalah sunnati, sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, tidak termasuk golonganku. Jangan sampai kita punyanya tidak menikah. Ya, tidak menikah. Jangan sampai punya niat. Jangan sampai tidak suka gitu kan dengan menikah. Berikutnya, nikah juga untuk menyempurnakan diri dalam beragama. Separuh kesempurnaan agama adalah dalam nikah. Separuhnya yang lain
Ya yang lainnya, sholatnya, hajinya, zakatnya, infaknya, tapi separuhnya itu adalah di dalam pernikahan. Kalau orang tidak menikah, ya tentunya akan sulit 100% gitu ya. Makanya ikutilah sunnah Rasulullah menikah. Nikah sebagai bagian dari dakwah dan melanjutkan keturunan. Dakwah bisa juga melalui pernikahan. Kalau kita sekarang misalnya melihat masyarakat Eropa, orang-orang yang non-muslim, itu sudah enggan untuk menikah. Kita yang orang Islam senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah menikah. Apa akhirnya? Nanti orang-orang yang tidak menikah itu pasti suatu saat akan punah, tidak punya keturunan. Tunggu saja, tanpa perang, Eropa itu suatu saat mayoritas akan Islam, mayoritas Muslim. Demikian juga Amerika. Mereka saat ini pertumbuhan penduduknya sudah minus gitu ya, sudah di bawah nol, sudah berpenduduk tua, suatu saat akan punah. Digantikan oleh siapa? Digantikan oleh generasi-generasi Muslim. Di Jepang juga begitu. Maka menikahlah gitu ya. Ada lagi yang memperkuat nih berkaitan dengan nikah ini. Jangan dulu ya. Kalau kita belajar tentang ruqyah, itu pasti nanti akan ada sebuah ayat gitu ya. Ayat 102 ya, surat Al-Baqarah itu menceritakan tentang Sulaiman yang dituduh ahli sihir gitu ya. Itu ada riwayat juga yang lain. Itu setiap hari itu iblis itu memberikan sayembara, ya, memberikan sayembara. Siapa yang bisa menggoda umat manusia akan aku beri hadiah, gitu ya, beri hadiah. Ada yang menyatakan saya sudah menggoda seseorang sehingga minum minuman keras, sehingga berzina, sehingga membunuh, sehingga durhaka, dan sebagainya. Semuanya dikatakan oleh iblis bagus. Gitu. Tapi ada satu amalan anak buah iblis itu yang sampai iblis itu memberikan mahkota kepada pelakunya. Apa yang dilakukan oleh anak buahnya iblis tadi yang mendapatkan mahkota? Yaitu bisa memisahkan suami dan istri. Dengan sihirnya itu bisa menggoda ya suami dan istri sehingga dia berpisah. Ini artinya memang pernikahan itu sangat dibenci oleh iblis. Baik, saya lanjutkan. Berkaitan dengan kecukupan nafkah. Ini ada saya kutipkan ada di hadis Sahih ya Imam Muslim. Mas Safiuddin bisa minta tolong dibacakan Mas, terjemahnya aja nggak apa-apa. Oke, rupanya Mas Safiuddin AFK ya. Dia berkata, Rasulullah bersabda, oh Ya, iya, oke, udah gabung ya Mas ya? udah Ustaz. Ya, Oh, biar Ustaz. tidak bosan. Diriwayatkan dari tadi sempat ini terlempar sedikit sebentar saya tadi. Oh Diriwayatkan gitu. dari sahabat radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seutama dinar yang dibelanjakan oleh seseorang ialah yang dibelanjakan untuk keluarganya, dinar yang dibelanjakan untuk kendaraan untuk jihad di jalan Allah, dan dinar yang dibelanjakan untuk membantu kawan-kawannya seperjuangan di jalan Allah. Abu Kilabah berkata, memberi nafkah diawali dari keluarga. Kemudian Abu Kilabah berkata lagi, dan siapakah orang yang lebih baik dari orang yang berinfak kepada keluarga kecilnya? Niscaya Allah akan menjaga kehormatan mereka, atau Allah akan memberikan manfaat kepada mereka dari apa yang mereka infakkan, dan Allah akan mencukupkan harta mereka. Terima kasih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini ada di nomor 994 ya. Saya mengutipnya dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Sahih Muslim. Infak
ataukah sedekah kepada keluarga itu yang paling utama. Kadang-kadang kita sudah menganggap, memang anggapan kita benar sih, itu kan sudah kewajiban seorang ayah kepada anaknya, kewajiban seorang suami kepada istrinya. Kita kadang-kadang salah pemahaman. Wajib di kacamata agama itu berbeda dengan wajib di kacamata hukum. Kalau wajib dalam kacamata hukum kita laksanakan, ya sudah. Berarti Anda telah melaksanakan kewajiban. Contoh, pada saat ada lampu merah, berhenti atau terus Mas? Wajibnya Mas. Berhenti kan Mas ya? Ya. Nah, begitu kita berhenti, apakah Mas Safiuddin akan mendapatkan hadiah? Tidak. Ya. Ini hukum gitu ya. Ini hukum. Ya. Maksudnya hukum buatan manusia gitu ya. Tapi kalau Mas Safiuddin melanggar, ya kena hukum. Kena tilang gitu. Kena tilang. Nah, kalau agama, wajib itu dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Demikian juga menafkahi keluarga, istri, ataukah mungkin kalau punya anak pada anaknya juga menafkahi, itu wajib. Dan itu adalah kewajiban yang utama. Sebelum kita bersedekah kepada orang lain, nafkahilah keluarga sendiri. Jangan sampai kita banyak berinfak, tapi keluarga itu kelaparan. Nah, kita malah berdosa itu. Berikutnya, kita mesti menjaga perkataan dengan pasangan. Di kitab Durratun Nasikhin, itu diriwayatkan ya. Salman Al-Farisi itu pernah mendatangi bersama-sama Rasulullah ya, ke rumahnya Fatimah. Rumahnya Fatimah, temu ya. Fatimah kan putri Rasulullah. Fatimah sedang menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai putriku, apa gerangan yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu menangis? Maka Fatimah menjawab, ya Rasulullah, aku tadi bercanda dengan suamiku, Ali bin Abi Thalib. Kemudian entah karena apa, aku mengeluarkan perkataan yang menyinggung perasaannya, sehingga Ali marah kepadaku. Ali sampai marah kepadaku dan aku minta maaf. Aku tidak hanya minta maaf, tetapi aku sambil minta maaf, itu saya kitari, saya kelilingi itu, Ali itu, sampai 70 kali. Aku, Fatimah, mengelilingi suamiku. Maafkan aku, suamiku, maafkan aku, suamiku gitu ya. Sampai 70 kali. Sampai suamiku tersenyum, maafkanku. Itu kata Fatimah. Baru aku lega. Tapi aku masih khawatir ya Rasulullah. Masih khawatir aku ya. Kenapa? Suamiku sudah memaafkan. Tapi Allah aku nggak tahu memaafkan aku atau belum gitu. Jadi yang khawatirkan. Makanya aku menangis. Jawab Nabi apa? Ini kalau orang tua sekarang mungkin mendapatkan putrinya menangis karena gara-gara suaminya gitu kan. Mungkin suaminya itu akan didamprat gitu ya Mas ya. Tapi enggak ini. Iya. Ternyata Rasulullah itu malah menjawab gini, wahai anakku, wahai putriku. Kalau kamu meninggal sebelum suamimu memaafkanmu, aku tidak akan mensolati mayatmu. Masya Allah. Kalau kamu meninggal sementara suamimu belum memaafkanmu, aku tidak akan sudi mensolati jenazahmu. Ini perlunya ya, kita harus saling memaafkan antara seorang suami dan istrinya. Kemudian dalam hal perbuatan, ini ada hadis ya, ini riwayat Imam Bukhari. Yang cerita ini Siti Aisyah, istri Rasulullah ya. Beliau mengatakan bahwa saya sering mandi bersama Nabi.
dari satu bejana. Bejananya ini disebut dengan al-faroq. Al-faroq ya. Hal seperti ini, mohon maaf, pasangan suami istri mungkin langka melakukannya. Padahal hal ini perlu ya, Mas ya, kawan-kawan semua ya. Kalau sudah yang sudah punya istri ya, Sudah sudah nikah ini ya. berkeluarga, yang belum tidak usah membayangkan, jangan Nggak boleh ya. dibayangkan. Kemudian juga ini ya, bercumbu dengan istri pada saat sedang haid. Nah, ada ini ya, kalau di kalangan Yahudi, istri yang sedang haid itu dianggapnya najis. Sehingga seorang suami tidak boleh mendekatinya. Ini orang-orang Yahudi punya keyakinan begitu. Tapi kalau orang Nasrani tidak ada bedanya antara haid dan tidak haid. Sehingga mereka juga tetap menghalalkan, mohon maaf, menjima istrinya meskipun sedang haid. Islam bagaimana? Islam di antara keduanya. Seorang istri yang haid tidak najis, boleh dipegang. Dan boleh seorang suami, mohon maaf, bercumbu dengan istrinya yang sedang haid. Ini kata Siti Aisyah lagi ya. Saya pernah mandi bersama Nabi dari satu bejana, kami berdua ketika itu mandi jinabat, mandi junub. Nabi menyuruh saya mengenakan kain pembalut ketika saya mengalami haid. Dan beliau mencumbuku tanpa persetubuhan ketika saya sedang haid. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beriktikaf di dalam masjid, beliau pernah menjulurkan kepalanya. Rumahnya Rasulullah itu kan berdampingan dengan masjid ya. Nah, menjulurkan kepalanya, kemudian Rasulullah meminta saya supaya rambutnya aku sisiri. Maka Siti Aisyah pun kemudian menyisiri rambutnya Rasulullah, mencuci dan menyisirnya. Coba ini, seorang suami kita tanya, atau bahkan seorang istri juga, pernahkah menyisir rambut pasangannya? Ini remeh gitu kan. Tapi coba kalau dilakukan bisa menjaga keharmonisan keluarga. Saya lanjut. Berikutnya, bersikap baik kepada wanita itu ya, pada istri. Minta tolong dibacakan Mas. Baik Ustaz, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Rasulullah SAW bersabda bahwa orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia menyaksikan suatu peristiwa, hendaklah dia berbicara dengan baik atau diam. Berwasiatlah kepada wanita dengan kata-kata yang baik, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk dan bagian yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu berusaha untuk meluruskannya, niscaya akan patah. Tapi jika kamu membiarkannya, maka dia akan senantiasa bengkok. Karenanya, berwasiatlah terhadap wanita dengan kebaikan. Terima kasih. Sudah menjadi tabiat seorang wanita, istri ya. Siti Hawa itu kan diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam yang paling atas. Bengkok gitu ya. Itu sudah menjadi tabiatnya. Maka kalau kita bicara keras gitu kan, ya patah dia. Tapi kalau kita biarkan, tetap bengkok itu. Kata Rasulullah, berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan. Makanya seorang laki-laki itu, ini saya belum pernah melakukan survei ya, lebih banyak mengalah daripada seorang perempuan. Lebih banyak mengalah. Bahkan ada juga yang menyebutnya, kalau laki-laki nggak berani sama istrinya karena katanya anggota ikatan suami takut istri, gitu ya Mas ya. Ada laki yang, iya, ini membuli laki-laki gitu ya, para suami. Ada juga yang mengistilahkan anggota istiqomah. Tahu istiqomah Mas Sayudin?
Malah baru dengar Ustaz. Istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau nggak di rumah Oh. enggak. Nah itu memang ya seperti itu. Seorang laki-laki itu ditakdirkan seperti itu. Makanya dalam Islam putusan cerai itu ada di laki-laki. Laki-laki relatif bisa menahan, ya, bisa menahan. Nah, berikutnya nih, dalam hal kita menjalin hubungan dengan pasangan, meskipun mungkin ada rayuan, cumbuan, jangan sampai kita terjerumus pada zihar, ya, pada zihar. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladanahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Zihar itu apa sih? Gitu ya. Terjemahnya dulu. Orang-orang yang menzihar istrinya menganggap istri sama seperti ibunya, gitu ya. Di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain adalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan sesuatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, ya. Nah, di zaman jahiliyah, kawan-kawan, ya, zihar ini menyamakan istri dengan ibu si suami maksudnya, ya. Itu kalau aslinya kan tulang belakang ya, tulang punggung sini ya. Nah, kadang-kadang seorang suami itu karena saking takjubnya kepada istrinya, wah kamu kok cantik sekali, seperti ibuku. Wah itu berarti sudah timbul zihar itu. Dia menyamakan istrinya dengan ibunya. Hati-hati Ini Ustaz berarti adalah tadi ya. ya dosa besar. Dosa besar. Tidak jatuh talak tapi dosa besar. Meskipun saling merayu, jangan sampai terjerumus pada zihar. Dan ini kafaratnya cukup besar ini ya, kafaratnya. Kafarat itu tebusan. Kalau tebusannya tidak dilaksanakan, istrinya nggak boleh dikumpuli. Apa kafaratnya? Yang pertama, memerdekakan budak. Lalu punya budak. Nah, sekarang budak udah nggak ada kan? Budak nggak ada. Yang kedua apa? Berpuasa selama 60 hari. Berturut-turut. Turut-turut. Masya Allah. Berturut-turut. Jadi jangan coba-coba ya Ustaz ya. Salah kata ya. Jangan coba-coba gitu kan. Jangan coba-coba. Berikutnya, kalau ini nggak mampu, maksudnya sudah berusaha mencoba puasa, waduh, dapat 1 bulan nggak kuat saya gitu kan ya. Nah ini boleh digantikan dengan bersedekah kepada 60 orang fakir atau miskin. Itu urutannya. Harus dari atas ke bawah ya. Anda boleh langsung sedekah kepada 6. Yang pertama budak ya, memerdekakan budak ya. Kedua tadi 60 hari puasa ya Ustaz ya. Yang ketiga 60 ngasih makan 60 orang. Bersedekah 60. Iya. 60 orang. Coba berurutan. Kalau itu nggak dilakukan, selama belum ditebus, tidak boleh dikumpuli istrinya. Meskipun nggak jatuh talak ya. Tidak jatuh talak. Kalau dikumpuli, haram. Dikumpuli haram. Ya, ini hati-hati kawan-kawan ya. Berikutnya, waspadai kemarahan. Ada kalanya dalam komunikasi dengan pasangan, ada yang mungkin temperamen, gampang marah. Ada yang sabar. Ini memang variasi kehidupan ya, kawan-kawan ya. Dunia ini mungkin akan sepi kalau semuanya itu pendiam, gitu kan ya. Pasti ada yang diciptakan suka ngomong, ya, suka ngomong. Tapi kalau ada, ini usahakan ya, kemarahan itu jangan sampai terjadi. Jaminan surga bagi orang yang mampu menahan marah. Apa kata Rasulullah? La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah.
walakal Ya. jannah. Maka untukmu surga. Jaminannya orang yang mampu menahan marah itu adalah surga. Pernah juga Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang paling kuat? Ada yang menjawab, orang yang badannya paling kekar. Ternyata tidak. Kata Rasulullah, orang yang bisa menahan marah. Itulah yang paling kuat. Kemarahan bisa mengarah pada talak. Ini bahayanya lagi ya kawan-kawannya. Kemarahan bisa mengarah pada talak. Apalagi kalau yang marah seorang suami. Kalau yang marah istri mau marah, mau ngomong kayak apapun, tidak akan jatuh talak. Tidak akan. Karena syariat menempatkan talak itu di suami. Maka suami, ini kawan-kawan ada yang laki-laki kan suami ya, termasuk Mas Safiuddin dan juga saya ini. Bagaimana kalau mendapati seorang pasangan yang marah? Kita mencontoh apa yang diteladankan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kurang gagah gimana itu kan. Jangankan manusia, setan aja takut dengan Umar bin Khattab. Setan aja takut. Kalau Sampai perompanya baru, takut. iya, Umar baru lewat di sebuah jalan, setan itu mau jalan itu cari jalan yang lain, saking takutnya dengan Umar bin Khattab. Setan ini kan ya. Padahal Umar bin Khattab nggak lihat setannya kan, tapi setan lihat Umar bin Khattab. Itu saking takutnya kepada Umar bin Khattab. Nah itu begitu di rumah istrinya marah, apakah Umar jadi marah? Enggak. Pernah diriwayatkan, ada seorang sahabat, ini Umar bin Khattab sudah jadi khalifah ya. Seorang sahabat ini mendapati istrinya ngomel, marah-marah kepadanya. Kemudian dia ingin mengadu kepada Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Datang dia ke rumahnya Umar bin Khattab. Belum sampai di halaman rumahnya. Masih ya udah deket lah gitu kan. Tapi sudah dilihatnya, sudah didengarnya. Rupanya Umar bin Khattab mengalami hal yang sama. Dimarahi sama istrinya. Dimarahi sama istrinya. Kemudian apa yang dilihat oleh sahabat tadi? Umar diam saja. Berikutnya sahabat tadi bermaksud untuk meninggalkan rumahnya Umar itu. Nah Umar tahu. Sahabat, kenapa pergi? Sini. Umar tahu sebenarnya ada orang yang mau datang. Kenapa pergi? Ada apa itu? Maka disampaikanlah. Saya sebenarnya ke sini akan mengadukan istri saya yang sedang marah-marah kepada ngomel gitu ya. Tapi ternyata Anda menghadapi hal yang sama. Jadi saya nggak jadi tanya gitu kan. Nah nasihatnya Umar gimana? Pada saat istriku marah, aku ingat istriku melahirkan anak-anakku. Istriku juga menyusui anak-anakku. Padahal itu nggak wajib bagi dia. Kalau si istri misalnya itu ya, minta upah karena menyusui anakku, itu halal itu, upahnya itu. Tapi ada nggak istri minta upah kepada suaminya karena menyusui anaknya? Nggak ada. Berikutnya juga istriku memasakkan untukku. Masak itu kalau dalam Islam itu kewajiban suami atau istri, Mas Safiuddin? Itu kewajiban suami Suami itu. Ustaz. Suami Ustaz. Kewajiban suami gitu. Makanya saya Jadi belajar masak nafkah itu. Ustaz. Nah itu masak itu kewajiban suami. Jadi memberikan nafkah kepada istri itu matang. Artinya sudah berupa makanan gitu. Nah yang banyak kan berupa uang. Ini mah saya kasih uang belanja gitu.
Ini dek tak kasih uang belanja, istrinya yang belanja, istrinya yang masak gitu kan, kemudian menyajikannya. Nah, ini Umar ya, aku ingat begitu banyak kebaikan istriku, sehingga aku diam saja walaupun dia marah. Artinya kemarahan mereka itu masih, ya mohon maaf ya, di bawah kebaikannya. Kebaikannya lebih banyak lah daripada kemarahannya. Sehingga aku diam saja. Nah ini kadang-kadang kalau ada orang ya tadi ya, ada ikatan suami takut istri sama istiqamah tadi untuk membuli suami-suami yang sabar itu ya. Ada kisah lagi kalau kawan-kawan membaca kitab Ukudul Ijen gitu kan. Ada dua orang saudara. Saudara ini lama nggak ketemu dengan saudaranya, kemudian dia datangi. Begitu sampai di depan rumahnya, dia dengar itu di dalam rumah itu ada suara perempuan yang ngomel saja. Kemudian tanya, nama siapa? Nama saudaraku namanya ini. Tunggu di luar, pokoknya ketus lah jawabnya ya. Sepanjang dia nunggu itu di luar rumah itu dimaki-maki terus itu suaminya itu. Dimaki-maki terus. Kemudian datanglah saudaranya. Saudaranya baru dari mencari kayu bakar. Kayu bakar ada di atas macan, singa gitu ya, singa. Termasuk dia punya kendaraannya singa gitu. Kendaraannya singa. Ini luar biasa ini. Istrinya begitu marah-marahnya, tapi ternyata suaminya itu kendaraannya aja singa gitu. Kalau sekarang nggak ada ya Mas ya. Oke, kemudian masuklah itu ya cerita-cerita, berpisah kembali. Beberapa waktu kemudian datang lagi tuh saudaranya, menjumpai saudaranya yang ada di situ. Nah sekarang dari rumahnya itu yang menjawab itu seorang wanita, suaranya lembut gitu ya, sopan, ramah, kemudian disuruh menunggu di luar, dan sepanjang dia nunggu itu yang didengarkan itu adalah suara seorang istri yang banyak berterima kasih, memuji-muji kebaikan suaminya. Memuji kebaikan suaminya. Lantas datang tuh saudaranya. Datang tidak lagi dengan berkendaraan singa. Jalan kaki gitu kan. Jalan kaki. Waduh, tambah kaget lagi nih saudaranya yang datang itu. Dulu saya ke sini kendaraanmu singa. Sekarang kok enggak ada kendaraan singanya itu. Ternyata apa jawabannya? Allah mencabut kenikmatan kendaraan singa. Kenapa? Karena istriku sekarang adalah seorang istri yang solihah. Jadi kalau ini ada suami mendapatkan pasangan ya, seorang pasangan yang ya mohon maaf suka marah, galak gitu kan, sukanya mencak-mencak dan sebagainya. Itu kalau perlu disyukuri gitu ya Mas ya. Wah, begitu ya. Siap, Ustaz. Siap. Kalau nggak bisa syukur, sabar lah ya. Kalau nggak bisa syukur, sabar itu. Kesabaran terhadap pasangan, ini di kisah yang lain, itu lebih utama daripada sholat malam. Ya, daripada sholat malam. Ada kisah yang lain. Seseorang yang bisa sabar terhadap pasangan, entah seorang laki atau perempuan, suami atau istri, tanpa dia sadari, dia adalah wali Allah, kekasih Allah. Ya. Banyak cerita, ini kalau ceritakan nanti tidak habis ya. Jadi kalau ada yang istri marah, kita tahan aja Ustaz ya, diam aja Ustaz ya. Ya, ditahan. Tidak usah diikuti kemarahannya. Ya. Apalagi kalau tadi ya hati-hati ya. Kalau kemarahan itu kita balas kemarahan, itu nanti bisa zihar, juga bisa timbul talak. Cemburu pada pasangan. Cemburu pada pasangan. Ini sahabat Sa'ad bin Ubadah. Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, saya akan aku pukul laki-laki itu dengan pedangku.
Padahal istrinya saat ini bukan istri yang cantik gitu. Ini sahabat yang lain juga, istrimu gitu aja kamu cemburu gitu kan ya. Tapi ternyata kecemburuan saat itu diamini oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Apakah kalian merasa heran dengan cemburunya Sa'ad? Sungguh, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Jadi Rasulullah itu memiliki kecemburuan yang lebih besar daripada yang contohkan Sa'ad bin Ubadah ini. Allah juga cemburu. Kalau kecemburuannya Allah itu seperti apa? Kecemburuannya Allah itu kalau ada orang yang tidak menyembahnya. Allah cemburu. Allah marah betul gitu ya. Makanya kalau misalkan, mohon maaf, ada pasangan suami istri, kemudian istrinya itu, mohon maaf ya, kantor bareng teman sekantor si bonceng, itu suami harus cemburu gitu. Kok nggak cemburu ya? Pertanyaannya laki-laki apaan tuh? Ya, harus cemburu. Demikian juga kalau punya putri gitu ya, putrinya diboncengin anak laki-laki yang lain dibiarin aja, enggak punya cemburu. Itu termasuk juga dosa besar. Namanya dayus gitu ya. Dayus enggak boleh, harus kita hindari ya. Kita jaga kecemburuan dengan pasangan. Berikutnya, jangan pernah membicarakan aib pasangan. Pada saat pasangan itu belum menjadi suami atau istri kita, yang muncul itu kan yang baik-baik saja kan Mas ya. Pada saat ketemu, baunya harum, berdandan gitu kan ya. Pokoknya baiklah gitu. Tapi begitu sudah jadi pasangan suami istri, ternyata suami saya kalau tidur ngorok gitu kan ya, keringatnya bau, ternyata panuan gitu kan. Demikian juga Tawan boroknya yang, tadi ya. nah itu aib-aib yang dimiliki. Aib seperti itu jangan dibicarakan. Apalagi kepada orang lain. Jangan dibicarakan. Nah, membicarakan aib orang lain termasuk aib pasangan itu kan termasuk ghibah ya. Termasuk ghibah. Ini ada kisahnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Masih cepat ya. Udah mau habis ya waktunya ya. Dikit lagi itu. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi. Iya. Imam Junaid Al-Baghdadi ini salah seorang wali Allah gitu ya. Nah, dia itu pernah melihat seseorang itu mengais-ngais makanan dari tempat sampah. Dalam hatinya itu bilang, dalam hati loh ya, nggak sampai terucap nih. Seandainya orang itu bekerja, tentu tidak akan mengais-ngais makanan dari tempat sampah. Hibah hanya dengan hati. Berikutnya, seperti biasa. Ini seorang waliullah, biasa qiyamul lail, tapi dia merasa kok ibadah saya ini hampa gitu kan. Tidak seperti biasanya. Hambar, berhari-hari itu. Kemudian dia ya bertanya-tanya, berdoalah kepada Allah. Kenapa saya kok jadi seperti ini? Akhirnya dia mimpi. Mimpi di sebuah ruangan, kemudian ada rombongan manusia membawa mayat. Ditaruh mayatnya itu di atas meja di ruangan itu, kemudian salah satu di antara rombongan itu bilang, Junaid, silakan makan. Suruh makan bangkai manusia. Ini kan diibaratkan memang dalam Al-Quran, ghibah itu memakan daging sesama saudara gitu kan ya. Nah, dari cerita, dari mimpinya itu, maka Imam Junaid kemudian tahu, oh ternyata saya hampa dalam beribadah itu karena pernah menghibah. Dalam hati saja ini hibahnya. Seseorang yang pernah mengais-ngais makan. Akhirnya dicari orang itu. Sampai ketemu.
Oh di sana, gitu, di pinggir pelabuhan. Singkat cerita ketemu. Nah si orang yang digibai itu begitu ketemu Imam Junaid al-Baghdadi, itu bilangnya begini, oh kamu Junaid akan menghibahku lagi. Wah begitu kagetnya itu. Padahal Imam Junaid tidak pernah cerita kepada siapapun kalau dia menghibah orang itu. Tapi orang itu tahu. Ternyata adalah walinya Allah juga. Walinya Allah juga. Begitu minta maafnya Imam Junaid kepada orang tadi, dimaafkan. Kemudian, baik kalau gitu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita sama-sama minta ampunlah kepada Allah. Keduanya minta ampun kepada Allah. Saya dapat cerita ini dari Nah, Kiai Jamal yang di Jombang, Mas ya. Di Jombang, tetangganya Mbak Kiki. Almarhum Kiai Jamaluddin, Muhammad Jamaluddin Ahmad. Berikutnya, kita lanjut ya. Pasangan suami istri laksana pakaian. Ini kan ada di ayat surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Kalau pakaian itu kemudian kita ceritakan kepada orang lain, itu seperti halnya kita menelanjangi diri sendiri. Apa enggak malu tuh menelanjangi diri sendiri? Juga ada riwayat dari Abu Qatadah, Rasul bersabda, orang yang membuka aib pasangannya, Allah akan mengikatnya dengan ular besar di hari kiamat. Ini ancaman. Dosa besar itu ya. Membicarakan aib pasangan. Paling mendoakan. Seorang suami mendoakan istri, istri juga mendoakan suaminya. Yang pertama, doa itu ibadah. Dan ini adalah perintah. Uda'uni, berdoalah kalian kepadaku. Kata Allah begitu. Astajib lakum. Niscaya aku akan mengijabahinya. Nah ini saya punya analog nih. Kalau anak yang soleh, maka ini konotasinya tuh gitu. Anak mendoakan orang tua kan. Kalau suami yang soleh, berarti mendoakan siapa suami? Pasangannya. Akan istrinya. Kalau istri yang solehah, berarti indikatornya istri itu mendoakan suaminya. Itu pertanda. Saya yakin seorang suami yang tidak soleh, dia tidak bakalan doain istrinya. Istri yang tidak solehah juga nggak bakalan mendoakan suaminya. Nah, penjelasan tentang doa dan takdir ini dua kekuatan ya. Ternyata takdir itu dengan kehendak Allah bisa berubah dengan doa. Pernah saya sampaikan, mungkin pengajian-pengajian yang kawan-kawan pernah ikuti ya. Nabi Musa itu diminta oleh salah satu umatnya itu. Wahai Nabi Allah, Musa, doakan aku punya anak. Doakan aku punya anak. Maka Nabi Musa pun kemudian berdoa kepada Allah. Mendoakan si wanita tadi supaya punya anak. Nah, Nabi Musa ini kan biasa berdialog dengan Allah. Makanya disebut dengan Al-Kalim. Allah memberitahukan, Musa, kamu nggak usah doakan dia untuk punya anak. Kenapa? Karena dia sudah aku takdirkan tidak punya anak. Musa nggak berdoa lagi, ya sudah, gitu kan. Apa aja doakan sudah ditakdir tidak punya anak. Setelah berselang waktu beberapa bulan, bahkan mungkin mendekati tahun ya, Musa menjumpai wanita itu menggendong bayi. Menggendong bayi. Berikutnya, Musa tanya, itu anak, itu siapa yang kamu gendong? Ini anakku. Terima kasih ya Musa, kau telah doakan aku hamil dan punya anak sekarang ini. Terima kasih. Kaget kan Musa. Musa kaget. Kemarin dulu ya, kata Allah orang ini ditakdir nggak punya anak, mandul. Tapi ternyata kok sekarang punya anak. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu engkau sampaikan kepadaku bahwa wanita itu tidak punya anak. Kau takdirkan mandul. Tapi ternyata punya anak. Maka jawab Allah apa itu?
wahai Musa, tiap malam perempuan itu berdoa kepadaku, meminta supaya dikaruniai anak. Sampai menangis-menangis gitu. Sebagai apa ya? Dengan sifat rahmanku, kasih sayangku, aku kasihan sama dia. Maka kemudian aku takdirkan dia hamil. Ya. Ini sudah punya suami ya, si wanita ini. Kemudian punya anak. Ketahuilah Musa bahwa kasih sayangku melebihi ketetapanku. Artinya kasih sayang Allah itu melebihi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya kita nggak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Harus senantiasa berprasangka baik. Anna ma'azanni abdibi. Aku bersama persangkaan hambaku. Bisa juga doa ini misalnya berupa kirim hadiah Al-Fatihah gitu ya. Mudah-mudahan istriku mendapatkan perlindungan dari Allah. Kemudian dibacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Bacakan Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah ini bukan tidak ada dalilnya, itu ada ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu bisa dibaca untuk tujuan hajat apa saja. Ya, ini ada dalilnya. Saya kutip dari kitab yang ditulis oleh Kiai Marzuki Mustamar. Mustamar ya, bukan Mustamar. Berikutnya rezeki yang halal. Dalam keluarga, jangan sampai seorang suami memberikan nafkah yang tidak halal. Jangan sampai. Hindari jauh-jauh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Seseorang rajin bersedekah, tapi sedekahnya itu dari hasil mencuri. Percuma. Ya, percuma. Ditolak oleh Allah. Kemudian, nah ini ada juga ini. Lalu Nabi SAW menyebut, ini kan ada sebuah riwayat itu ya. Bagaimana seseorang, ini ada seorang yang datang dari jauh, perjalanan jauh, bajunya compang-camping, berdebu, menengadahkan tangan menengadahkan tangan ke atas, ya Robbi, berdoa ini. Ini orang ini patut dikasihani itu. Namun, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dari harta yang haram. Doanya ditolak. Jadi doa itu ya harus dengan rezeki yang halal juga ini orang yang berdoa ini. Jangan sampai memberikan nafkah dengan nafkah yang tidak halal atau haram. Itu sudah 7 hal yang tadi kita sampaikan ya. Saya izin pasang charger dulu ya Mas ya. Oke, Ustaz. Ini jadi gelap ya. Nah itu ya, jangan sampai ada harta yang haram yang kita berikan. Nah harta yang haram ini, itu nanti kan bisa menimbulkan bagi para pelakunya perbuatan-perbuatan dosa. Ya, perbuatan-perbuatan dosa. Karena daging yang tumbuh dari harta yang haram tidak pantas kecuali, mohon maaf, neraka, gitu ya. Nah ini fenomena yang banyak dialami Ini oleh saya banget Ustaz. kawan-kawan. Saya banget ini Ustaz. Ini kalau melihat gambar ini kadang juga mata berair gitu ya. Langsung pilu gitu kan. Banyak di antara kawan-kawan itu yang anggota PCKA gitu ya, pulang Jumat kembali Ahad gitu ya. Wah, saya nggak PCKA Ustaz. Apa? Saya pesawat ini Ustaz. Oh gitu ya. Zona Wita nih Ustaz saya Ustaz. Iya, waduh ini sekarang udah malam ya dari Kendari ya. Nah ini ya kawan-kawan ya, LDR berpisah
Berpisah bukan dalam arti talak ya, tapi hidup berjauhan antara seorang suami dan istri. Ini kalau saya boleh berpendapat bukan sebuah pilihan. Terus apa? Sebuah keterpaksaan. Keharusan. Keharusan, keterpaksaan ya. Terpaksa harus kita jalani ya, karena tugas gitu Ya, ya. Kalau boleh memilih, jangan memilih LDR. Ya pilihlah bisa bersama dengan pasangan dalam satu rumah. Artinya bertugas di kota yang sama. Kalau misalnya istrinya bisa mengikuti suami di mana bekerja, istrinya kalau bisa ikut. Kalau memang tidak memungkinkan, ya keduanya harus sama-sama memahami. Karena tidak semua bisa ideal kan ya Mas Safiuddin ya. benar Ada sekali, kawan Ustaz. saya, kenapa istrinya nggak dibawa gitu kan. Pernah dicoba, istri anaknya dibawa, anaknya sakit-sakitan. Gitu. Mhm. Sakit-sakitan. Kita, ya itulah memang tidak semua yang kita hadapi itu ideal. Pada saat menghadapi yang seperti ini, ya kita jalani dengan ikhlas gitu kan. Tapi kita tetap punya keinginan ya untuk bisa bersama pasangan. Jangan sampai mohon maaf jadi Bang Toyib gitu kan. 3 kali lebaran nggak pulang-pulang gitu kan. Nanti bisa jadi apa yang dialami oleh yang disaksikan ya oleh Umar bin Khattab. Umar bin Mhm. Khattab waktu beliau jadi Amirul Mukminin itu kan banyak mengirim pasukan gitu kan. Mengirim pasukan ke negara-negara yang akan ditaklukkan. Nah, Umar itu di Madinah itu sering belusuan, istilahnya sekarang belusuan gitu ya. Kemudian dia jumpai itu satu rumah. Dia dengar dalam rumah itu ada seorang wanita sedang bersair. Atau pala hadzal lail waswadda janibu wa araqani alla habibun alla ibu fa wallahi laulallahu inni araqibuh taharroka min hadzas sariri jawanibu. Malam-malam yang panjang namun ujungnya kelam. Yang menyedihkan, tak ada kekasih yang bisa aku permainkan. Demi Allah, andai Dimainkan. bukan karena Allah yang mengawasi aku, niscaya dipan-dipan ini akan bergoyang. Jadi bersair ini. Ini saking pilunya, dia menunggu suaminya nggak pulang-pulang. Menunggu suaminya nggak pulang-pulang. Kemudian Umar segera pulang menjumpai putrinya. Ke rumah putrinya ya, ke rumah putrinya Hafsah. Ke rumah Hafsah. Ummul Mukminin ya, Hafsah ini Ummul Mukminin. Berapa lama seorang wanita sanggup bersabar tidak kumpul dengan suaminya? Hafsah menjawab 6 atau 4 bulan. Ya, Lama 6 kali, atau Ustaz 4 ya. bulan. Lama kali nih, Ustaz. Nah, ini paling lama loh ya Mas ya, paling Iya, lama itu. iya. 6 atau 4 bulan. Akhirnya Umar punya polisi. Kalau mengirim pasukan, paling lama itu kan. 6 bulan harus kembali. 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang, di tempat bertugas itu 4 bulan. Ini rupanya juga diadopsi ya pada waktu kita PSBB dulu ya. Masih ingat Mas ya, 3 bulan baru boleh pulang. Jadi jangan sampai nggak pulang-pulang gitu ya, karena memang istri juga menahan kerinduan ingin ketemu dengan suami. Ini seandainya istri ini tidak taat kepada Allah, dia mungkin panggil laki-laki lain. Ini diibaratkan ini saya dipan-dipan ini akan bergoyang. Nah itu ya kawan-kawan semua ya. Baik, kalau yang ini bisa nggak tolong bacakan Mas terjemahnya aja. Waktu kita udah mepet sekali. Bawahnya kurang jelas tapi beliau yang baris terakhir Oh mungkin ya. nggak terlalu terbaca di saya, Ustaz. Tapi nggak apa-apa, udah di atasnya ya, Ustaz ya. Hmm. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pergi bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Ketika kami kembali dari peperangan, aku bergegas ke arah untaku yang berjalan lamban. Ketika seseorang dari belakang menyusulku dengan untanya,
kemudian dia menggerakkan untaku dengan tongkat yang ada di tangannya. Untaku berlari seperti lebih baik daripada yang aku amati sebelumnya. Ketika aku menoleh, ternyata orang itu adalah Rasulullah SAW. Dia berkata, apa yang membuatmu tergesa-gesa, wahai Jabir? Aku berkata, wahai Rasulullah, aku adalah orang yang baru saja menikah. Dia berkata, apakah engkau menikah dengan gadis atau janda? Aku berkata, aku menikahi janda. Dia berkata, mengapa engkau tidak menikahi seorang gadis yang bisa engkau goda dan dia pun menggodaimu? Dia berkata, maka ketika kami sampai Madinah, kami pergi untuk menemui istri kami dan dia bersabda, tundalah sebelum kita memasuki malam hari agar para istri berdandan dan bersiap-siap dulu. Ini paling bawah nggak Ya, terlalu jelas. ya. Intinya itu ya. Jabir berkata, beliau bersabda, dengan demikian, ketika kamu datang, istrimu benar-benar tampak cantik, gitu ya. Ini kalau di akhir kata ini kan falkais salkais. Jadi nggak boleh kasih Kalau kejutan ya ada, Ustadz ya. Kita nggak bilang gitu ya Ustadz oh ya. jangan gitu, jangan Nggak boleh kejutan. ya. Kalau dilihat dari hadis ini justru diberitahukan, biar si istri Boleh. nanti bersiap, ya berdandan, bebersih dulu gitu ya. Nggak boleh dasteran berarti Ustadz ya. Tapi kalau dianggap paling cantiknya ketika dasteran ya nggak apa-apa Ustadz ya. Ya paling tidak bersih gitu kan ya. Jangan sampai Iya. misalnya pada saat ketemu pasangan, pulang kerja, belum mandi gitu kan ya, badan masih bau gitu kan. Ini baru ketemu sama suami aja, suami dalam kondisi bau gitu loh ya. Istrinya Demikian pun bau juga juga itu. artinya kita saling menjaga ya, suami sama istri itu saling menjaga. Nah, baik kawan-kawan, rupanya sampai di sini kajian kita. Mau dibuka tanya jawab, ini sudah bertepatan 21.30 ini tempat saya. Tapi kalau ada kita buka dikit aja lah Ustadz, bareng satu dua pertanyaan. Kalau kayaknya sih kalau terkait dengan munakahat ini kayaknya kan selalu menarik Ustadz ya. Baik yang sudah maupun yang belum tuh kayaknya animonya itu luar biasa kayaknya. Kita coba dulu aja Ustadz ya. Iya, Karena memang iya. eh, mungkin ada hal-hal baru atau mungkin yang sudah tahu jadi lebih lekat lagi kan dari yang disampaikan Ustadz tadi. Kalau angka sayangnya kalau kita sia-siakan momen ini kan ya kalau kita tidak buka sesi tanya jawab. Nah, gimana nih ya? Jadi kita Silakan buka kalau satu ada. sesi aja tadi ya. Boleh ya tadi ya. Boleh, boleh. Nah, ini monggo bagi Ikhwan akhwat yang ingin bertanya ya, baik yang belum menikah juga boleh, mungkin persiapan yang berlebih matang lagi, atau juga boleh, gitu ya. Nah, lewat chat juga boleh bagi yang akhwat, atau mau yang Ikhwan mau raise hand juga boleh. Semoga, monggo, atau masih pada malu-malu itu ya kali ya Ustadz ya. Hmm. Karena biasanya itu apa ya? Kalau kami dulu waktu di kampus Ustadz ya, itu tuh memang kajian munakahat itu selalu penuh gitu. Dibandingkan kajian yang lain itu selalu penuh. Padahal masih Nah, kuliah ya. mahasiswa kan memang idamannya gitu kan ya, yang dipikirkan Iya. selama ini gitu ya. Mm, mm, mm. Ya, Mm, mm. dibicarakan aja menarik itu ya, apalagi dilakukan. Benar. Mm, mm. Mm, mm. Jadi dulu saya itu ini mungkin sambil nunggu teman-teman yang ingin bertanya Ustadz ya. Jadi dulu saya tuh sempat waktu menikah itu belum menikah ya setelah lulus itu kan teman yang sudah heboh nikah itu heboh kali dia promosi ini nikah tuh enak-enak gitu gitu kan ya. Mungkin sekalian nanya Ustadz ya sambil jalan itu. Itu Hmm. saya bilang, kalian tuh jangan ngomongin enaknya doang, ada nggak enaknya juga loh nikah itu kan, mesti kan ya, bumbu-bumbunya tuh ada kan gitu loh. Mereka tuh diem ya sudah nikah, Iya. karena damprat istrinya ini. Oh, ini ada yang tanya ini, Mas Oh iya ini Ustaz, Sabidin ada ya. yang bertanya nih Ustaz. Nah ini yang pertama Ya. dari aduh ini istri saya nih Ustaz. Pertanyaannya ini, jika tipe pasangan marahnya dengan diam, batas mendiamkan pasangan berapa lama Ustaz? Aduh ini kayak saya banget ini jadinya kan. Oke, itu kan mendiamkan itu kalau dalam hal umum ya, marah itu. Kalau di Makassar itu bombek gitu kan ya, tahu bombek ya Mas ya?
ngambek. Iya, Prope. Nah, Oh, ngambek, diem ngambek. gitu. Oh, ada istilah Bombek, baru aku tadi baru bombek. dengar. Yang Makassar, yang pernah di Makassar tahu ya. Mm-mm. Itu dalam Islam itu dibatasi maksimal 3 hari. Ya, maksimal 3 hari. Tapi ingat tadi ya, apa yang dikatakan oleh Siti Fatimah tadi. Tentunya lebih cepat, lebih baiklah kita berbaikan dengan pasangan. Karena kita nggak tahu sampai kapan umur kita itu. Jangan sampai kita meninggal, pasangan kita belum memberikan maaf. Itu yang harus kita waspadai. Pada saat meninggal, kita usahakan semua orang itu sudah memaafkan pada kita. Gitu. Jangan punya pikiran Allah belum 3 hari. Ternyata 2 hari meninggal dia. Wah, celaka kan? Lebih cepat, lebih baik. Ya. Tapi memang secara syariat maksimal 3 hari. Jangan sampai lebih gitu ya. Siap, Ustaz. Syukur Ustaz ya atas pencerahannya nih. Oke, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Tapi di Eman ini ya. Bagaimana seorang perempuan malu memakai baju yang sebenarnya diinginkan suami saat berhubungan? Cara si istri bagaimana Ustaz mengatasi rasa tersebut gitu? Iya. Ini kadang-kadang yang menjadi penyakit seorang pasangan, entah dia suami atau istri. Termasuk menggunakan pakaian ya, mohon maaf ya, ini pakaian kan hanya untuk suami kita yang sudah halal gitu kan, sudah halal. Suami itu seneng yang pakaian itu misalnya, oh silahkan pakai aja. Niatkanlah itu sebagai bagian dari ibadah. Niatkanlah sebagai bagian dari ibadah. Ya pasti malu lah gitu kan, pasti malu. Tapi ini kan suami atau pasangan yang sudah halal. Jadi tidak perlu dijaga rasa malu itu. Tidak perlu dijaga. Mungkin karena baru ya Ustaz ya. Baru kenal kan Ustaz ya. Ya pelan-pelan lah masih ya. malu-malu gitu kan. Kalau pasangan lawas kayak saya itu mungkin ya udah biasa gitu ya. Udah nggak tahu malu ya Ustaz ya. Ini ada yang rahasia. Enggak awan Ustaz ya. Iya. Ada yang rahasia ini. Ya, ada yang langsung saja boleh. Open mic-nya. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Rafli. Suara saya jelas. Silakan, jelas. Ya, sebelumnya saya juga terima kasih atas penyampaian ilmunya yang sangat bermanfaat insya Allah untuk kita yang memang dalam keadaan ya insya Allah proses ya untuk menuju ke hal demikian. Alhamdulillah. Ya, sedikit Barakallah Mas. Ini saya sedikit mengutip dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi tunkahul mar'atu li arba'in maliha wal hasabiha wal jamaliha wal diniha fazfar bizatid dain taribat yadak. Ya, bahwa seseorang itu dinikahi karena 4 perkara Ustaz ya. Di mana tadi maliha kecantikannya, wali hasabiha turunannya, wali jamaliha kecantikannya maaf, dan wali diniha yaitu tadi agamanya Ustaz. Terus terakhir Rasulullah bilang bahwa nikahilah seseorang tersebut karena agamanya, nih saya yang kau akan bahagia. Nah, saya pada saat ini memang dalam keadaan memang sudah menemukan Ustaz ya, dari mungkin tutur katanya, sikapnya, perbuatannya itu memang sudah mencerminkan bahwa orang ini memang dalam keadaan yang insya Allah baiklah untuk agamanya. Tapi di mana juga saya berpikir bahwa pernikahan itu kan memang menyatukan 2 keluarga ya Ustaz ya, bukan hanya 2 insan ya Ustaz ya. Artinya keluarga dia bakal jadi keluarga saya, sedangkan keluarga saya akan menjadi keluarga dia. Sedangkan di sini permasalahannya bahwa adanya problem Ustaz, antara keluarga yang bersangkutan dengan keluarga saya. Lalu bagaimana Ustaz? Apakah kalau memang saya paksakan, saya tetap menginginkan bahwa wanita itu menjadi calon pasangan saya, atau memang ada solusi lain Ustaz gitu. Itu Ustaz yang saya ingin bertanyakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang punya masalah ini keluarga besar ya.
Keluarga besar, bukan antar calon pasangan. Ya keluarga besar kan ya Mas ya. Keluarga besar. Kita pastikan dulu ini yang punya masalah, yang tidak suka itu apakah orang tua kita, ayah kita, ibu kita atau bukan. Kalau yang tidak suka itu misalkan ya, ini dari pihak laki-laki, ayah kita atau ibu kita, maka sebaiknya kita patuhi kedua orang tua kita. Kita ingat riwayat ya, pada saat Nabi Ibrahim mengunjungi putranya Ismail gitu ya, Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim ini menjumpai menantunya ini, ya mohon maaf dalam tanda kutip kurang bagus lah ya. Maka Ibrahim kemudian berpesan, nanti sampaikan waktu itu mau pulang kembali ke Palestina tidak ketemu sama Ismail. Pesan sama istrinya, sampaikan kepada Ismail supaya mengganti palang pintunya. Mengganti palang pintunya. Ini bahasa kiasan tingkat tinggi nih. Kalau saya mikir apa ini palang pintu itu, ternyata yang dimaksudkan adalah istrinya. Nabi Ismail paham, ya. Akhirnya Nabi Ismail pun penuhi juga apa yang diharapkan oleh ayahnya itu. Istrinya kemudian diceraikan. Dia kemudian menikah dengan wanita yang solehah. Nah itu harus dipastikan, yang tidak menginginkan itu apakah orang tua kita atau bukan. Itu ya Mas ya. Kalau misalnya bukan, ya kita usahakan beri pengertian. Beri pengertian. Orang tua pun kalau dia mau mengerti juga nggak apa-apa sih. Intinya kedua belah pihak itu ya memang tadi ya harus ada saling pengertian. Tapi kalau orang tua ya mohon maaf, lebih baik kita patuhi kalau orang tua. Seperti itu ya Mas ya. Ya. Gimana Mas Rafli? Sudah kira-kira puas ya? Ya, insya Allah Ustaz, syukron atas masukannya, atas sarannya Ustaz, insya Allah diterima. Terima kasih Ustaz, syukron. Nanti berdoa ini Mas, maaf sini Mas Rafli ini ya, untuk dimudahkan ini ya. Dapat petunjuk. Oh tadi ada satu Amin. pertanyaan lagi Ustaz, saya ini. Maaf ini izin ya, ini mungkin terakhir ya pertanyaannya karena mungkin sudah cukup larut ya. Izin bertanya Ustaz terkait dengan zihar, apakah hanya dikhususkan untuk suami saja, istri maksudnya ya, yang berlaku ini atau juga istri ke suami juga gitu? Itu Ustaz pertanyaannya. Oke. Kalau istri tidak ada zihar pada suaminya. Tidak ada. Karena tadi ya, keputusan cerai itu ada di tangan suami, tidak di istri. Kalau istri itu kan menggugat. Nanti yang menceraikan adalah hakim. Ini saya pikir-pikirnya memang ada hikmahnya gitu ya. Seorang pasangan suami istri misalkan terjadi KDRT, laki-lakinya itu suka mukul gitu ya. Tapi laki-lakinya ini nggak menceraikan istrinya, kan nggak bisa cerai itu. Nah, di dalam Islam, si istri ini boleh menggugat cerai. Ya, boleh menggugat cerai. Kenapa mesti melalui gugatan nanti hakim? Pada saat diadili, itu kan ya, diadili, nanti pasti akan ditanya itu, kenapa Anda menggugat cerai? Oh, saya dipukul, ada KDRT. Berarti perbuatan si suami ini akan terpublikasi. Ini loh, suami ini suka mukul istrinya. Hati-hati wanita yang lain kalau mau menikah sama laki-laki. Artinya ya itu hikmahnya gitu. Akhirnya kan orang tahu gitu. Semuanya ada hikmahnya. Nah, saya yakin ajaran Islam memang sudah yang terbaik lah ya. Nah, termasuk ini juga. Zihar itu hanya menyamakan istri dengan ibu. Bagaimana kalau menyamakan istri dengan selain ibu tapi mahram? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Misalkan kamu cantik sekali kayak adikku gitu kan ya. Adikku perempuan gitu. Kan menyamakan. Adiknya kan mahram ya, adik kandung. Itu zihar atau bukan? Nah, kalau
pendapat yang lebih kuat tidak berani melebarkan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran tadi, menyamakan istri dengan ibu, ya sudah sama ibu saja. Tapi kalau dengan yang lain tidak termasuk kategori zihar. Ya, ini juga makanya kalau ada di medsos itu jangan memanggil istri dengan sebutan mama, ibu, gitu kan ya. Tapi itu zihar enggak itu kalau memanggil istri dengan sebutan mama atau memang ibu gitu. Kalau itu dimaksudkan mengajari anak-anaknya memanggil panggilan itu bukan zihar. Ya, bukan zihar. Seperti itu ya. Jadi tetap hanya untuk zihar itu menyamakan istri dengan ibu. Tidak yang lain. Istri menyamakan suaminya dengan bapaknya, itu bukan zihar. Baik, ada lagi? Ustaz. Ya ini Ustaz, kayaknya memang ya mumpung Ustaz ya, mohon maaf ini tadi sudah dibilang terakhir tapi ternyata masih ada juga ini. Tapi kayaknya ini mungkin perlu Ustaz untuk mendapat pencerahan yang lebih gitu ya. Jadi ini Ustaz, ada pertanyaan lewat DM saya nih. Bagaimana caranya bagi seorang perempuan yang rutinitasnya itu kesehariannya itu terbiasa menggerakkan kegiatan yang ya ini soal kegiatan yang positif lah gitu ya, yang bermanfaat juga bagi umat, bagi masyarakat gitu. Itu kan biasanya lebih dominan ya Ustaz ya, tipenya bisa perempuan yang dominan gitu. Gimana dia itu bisa lebih lebih luas untuk taat kepada suaminya gitu, Ustaz gitu. Bisa diulang, Mas? Jadi bagaimana cara seorang perempuan yang kesehariannya rutinitasnya itu Perempuan tipe istri yang ya. dominan ya, biasa jadi ketua, penggerak dan lain-lain gitu ya. Itu yang agar dia tuh mudah untuk taat pada suaminya gitu ya. Kadang-kadang kan orang dominan itu kan suka ngatur ya, ini dia harus taat, harus diatur terus gitu kayak gitu misalkan gitu. Iya. Sadaran kayaknya tadi ya. Iya. Maksudnya akhirnya di rumah pun dia yang dominan gitu ya. Yang dominan. Ya kembali kepada yang dicontohkan Umar bin Khattab tadi. Sepanjang itu tidak prinsip itu yang mengganggu atau bertentangan dengan ajaran Islam ya. Maka suami ya menyikapinya dengan sabar saja. Sabar saja. Nah, bagi para istri gitu ya, bagi para istri yang aktivis gitu ya, aktivis itu perlu diwaspadai juga, jangan sampai perhatian kepada orang lain itu lebih besar daripada perhatian kepada keluarga. Mengira surga itu ada di sana, ternyata surga itu ada di rumah. Ya. Surga itu siapa? Ya taat pada suami itu. Mengira surga ada di luar sana, ternyata surga sudah ada di rumah. Ternyata ditinggalkan. Ini harus diwaspadai. Jangan sampai kita keliru gitu ya. Terjawab belum, Mas? Ya, mungkin bagi yang bertanya bisa memahami ya dengan yang disampaikan tadi ya, gitu ya. Saya rasa ini hal yang sebenarnya bisa diresapi sih ya dengan kondisi itu ya, itu bagi yang bersangkutan saya rasa. Ini ada satu lagi chat ini, Mas. Ada Ustadz ini kayaknya memang mumpung masih ya tangkap nanti batas waktunya sampai jam 10 ya tadi nggak apa-apa ya tadi ya. Ini kalau di saya jam 11 jam 11 itu. Ya. Ya ini dari Mbak Anggun ya. Ya ini dari Mbak Anggun, misalnya dia itu mualaf, meminta restu ridho orang tuanya yang belum Islam itu juga perlukah gitu Ustaz? Oke. Kalau sudah berbeda agama dalam Islam ya, sudah tidak ada hubungan. Meminta ridho silahkan, direstui silahkan. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk menikah. Karena orang tua, mohon maaf, tidak seagama dengan kita. Nah, tidak seagama dengan kita. Kita berusaha ya untuk senantiasa berbakti pada orang tua. Tapi
berbakti kepada Allah dan kepada Rasulullah tetap di atas itu semua. Ada satu lagi nih Mas, izin bertanya Iya, bagaimana ini dengan Ustaz. perkataan kamu Iya, seperti kamu punggung seperti ibuku. Nah pungut ini ibuku. aslina zihar itu seperti ini. Kamu Sama. seperti punggung ibuku. Ini zihar ini. Di masa jahiliyah ini dianggap talak Mas. Di masa jahiliyah pra Islam itu sudah talak ini. Malah Talak dianggap talak ya kinayah. Ustaz ya. Nah, talak kinayah. Kinayah itu kalau bahasa Jawa itu pasemon gitu ya. Pasemon. Apa ya pasemon itu ya? Baru dengar saya. Iya, iya, iya. Jadi kiasan gitu ya. Kamu seperti punggung ibuku. Ini zihar ya, ini zihar. Tapi begitu Islam, di Islam ini tidak talak, tetapi zihar. Istrinya tidak boleh dikumpuli selama tebusannya belum dibayar. Harus hati-hati. Memerdekakan Dan itu budak. dosa besar. Dosa Ya, besar. hati-hatilah bagi kaum laki-laki ya teman ya. Iya. Alhamdulillah ini ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin ini ya, Cukup ya. Ikhwan akhwat ya, mohon maaf ini karena waktu juga ya. Mungkin sesi pertanyaannya yang saya rasa sangat-sangat tidak puas ya waktunya karena terbatas ya. Tapi insya Allah apa yang disampaikan Ustaz tadi menambah khazanah ilmuwan kita, semangat kita yang belum menikah semakin semangat untuk menikah, menjemput keberkahan lewat menikah. Dengan tentunya ya dengan tips-tips Ustaz tadi kita bisa juga menerapkannya. Dan bagi yang sudah menikah pun semakin bisa mempraktekkan lah keharmonisan dan romantisme yang sebenarnya yang seharusnya di rumah tangganya. Amin. Iya. Amin, amin, amin. Ini ada yang ngecat ini, pasemon tuh menyindir ya, betul. Menyindir Oh itu ya. gitu, ya ya. Aduh, terima kasih ya Sindiran. nih. Oke oke. Baik, karena waktu juga ya, kita juga esok hari masih hari Kamis, jadi masih ada aktivitas yang harus kita tunaikan bagi yang bekerja, bagi yang mau masih sekolah gitu. Tapi ini request dari bundanya anak-anak untuk adik kami yang mau menikah. Boleh ya Ustadz ya, izin ada sebuah puisi dari Nonem untuk Oh adik kami ya. yang menikah. Izin, judulnya Senandung Doa Untukmu. Ya Allah ya Rob, telah Engkau cantumkan waktu yang indah untuk adik hamba, berjalan menuju hari bahagia di altar kemegahan dunia, tanpa meninggalkan ajaranmu. Ya Ilahi, tuntunkanlah kaki mereka ke atas ridhomu dalam menjalankan sunnahmu demi sebuah janji suci. Di awan kumulus tak lagi bertandang, lingkar hitam pun telah sirna. Rangkailah mimpi, buang nestapa, ukir senyummu seindah nirwana. Di dekap hari indah dalam pelayan syahdu, teguklah madu kehidupan bersamanya. Pasrahkan diri atas ridhonya, bahagialah dunia akhirat. Ya, itu cukup Ustaz. Mudah-mudahan untuk adik kami yang mau menikah pun juga kepada ikhwah fillah, ikhwah akhwat yang juga mau menikah, juga menjadi senandung juga buat rekan-rekan semuanya ya. Dan jadi penyemangat kita untuk selalu menjaga niat kita agar ketika kita melangsungkan pernikahan dalam mengharap ridha Allah semata, mengharap ridha Allah semata, mengharap ridha Allah semata, tidak karena mengharap ridha manusia. Baik, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah ya, tibalah kita di penghujung acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sepekan pada malam hari ini dapat kita amalkan semuanya, menjadi bekal yang sangat manfaat untuk keharmonisan dan keromantisan rumah tangga atau calon rumah tangga yang akan kita bina nantinya. Amin, amin. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz ya atas ilmu yang diberikan pada kami. Insya Allah manfaat semuanya Ustadz. Semoga dicatat sebagai kebaikan Allah. Amin, amin, amin.
Ya, akhirnya saya Safiuddin pamit undur diri mewakili penyelenggara Jazakumullah khairan katsira atas kehadiran dan atensi ikhwan akhwat semuanya, mewakili penyelenggara juga. Sekali lagi saya mohon maaf jika banyak kekurangan selama kegiatan kajian ini berlangsung. Kita tutup dengan doa kafaratus majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali jazakumullah Terima untuk kasih ya Ustaz. Mas Waktunya Safiuddin ya. dan kawan-kawan semua Sekali. ya. Ya. Doakan yang belum dapat jodoh segera ketemu jodohnya ya. Yang sudah dapat jodoh Amin amin ya rabbal mudah-mudahan alamin. sakinah mawaddah warahmah. Amin Baik, terima amin. kasih. Selamat istirahat. Saya juga izin live ya. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.